Pergerakan tersebut terjadi karena manusia tidak dapat terlepas dari aspek keruangan. Aspek keruangan memiliki berbagai unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pergerakan penduduk tersebut dapat membentuk pola interaksi antar wilayah. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Bagaimana bentuk interaksi desa-kota? Apa saja zona interaksi desa-kota? Dan bagaimana dampak terjadinya interaksi desa-kota? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi desa-kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Interaksi desa-kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Nah, interaksi desa-kota sangat ditentukan oleh daya tarik dua wilayah tersebut, baik dari desa maupun dari kota, yang difasilitasi oleh adanya sarana interaksi, yaitu jaringan transportasi dan sarana transportasi. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi desa-kota. Yang pertama, regional complementarity. Komplementaritas regional adalah adanya kebutuhan saling melengkapi antar wilayah, di mana terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam hal potensi dan ketersediaan sumber daya wilayah. Di satu wilayah ada yang kelebihan sumber daya, sementara di wilayah lain ada yang kekurangan, bahkan tidak memiliki sumber daya. Kekurangan dan kelebihan inilah yang menjadi kebutuhan adanya interaksi antara desa dan kota. Yang kedua, transferability. Faktor kemudahan perpindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi akan berpengaruh terhadap proses interaksi desa dan kota. Yang ketiga, intervening opportunity. Kesempatan intervensi diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antara desa dan kota. Kesempatan intervensi dapat berasal dari kedua wilayah tersebut yang berupa hambatan seperti bencana alam dan peristiwa lainnya yang dapat mengganggu gerak migrasi, transportasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, persaingan antar wilayah dalam berinteraksi dapat terjadi. Sebagai contoh, wilayah A dan B yang telah lama berinteraksi dapat melemah karena adanya tawaran yang lebih baik dari wilayah C. Selanjutnya, bentuk interaksi desa-kota. Interaksi antara desa dan kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antara kedua wilayah. Adapun contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota yaitu: yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang, sehingga terjadi interaksi jual beli. Yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja, sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota, sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Yang keempat, penggunaan fasilitas transportasi, sehingga
Besar kecilnya perubahan pada wilayah tersebut bergantung pada jumlah penduduk, jarak, sarana pendukung, dan lainnya. Interaksi desa dan kota yang terjadi berdampak pada kondisi di desa maupun di kota. Dampak tersebut diantaranya yang pertama, dampak interaksi desa-kota bagi desa. Dampak positifnya meliputi meningkatnya taraf pendidikan. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat. Adanya pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas. Meningkatnya produktivitas penduduk di desa dengan teknologi tepat guna. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Sedangkan dampak negatif meliputi modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat di desa untuk hidup konsumerisme. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa kota, serta tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Kemudian dampak interaksi desa kota bagi kita yaitu dampak positifnya meliputi tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa, jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah, produk-produk kota dapat dipasarkan di desa, serta peluang untuk berwirausaha yang luas. Sedangkan dampak negatifnya meliputi penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di kota yang mahal menyebabkan warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni, bahkan ilegal, serta terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai faktor-faktor interaksi desa-kota, bentuk interaksi desa-kota, zona interaksi desa-kota, serta dampak